Kawan-kawan, kembali hadir suara dari Siberia, dan kali ini dari tanah Siberia kami ingin berbincang-bincang dengan misionaris pertama dari Indonesia, bahkan dari Asia. Kembali hadir di meja suara dari Siberia, Pater Baltasar, Pater Lorenz Lemblen, misionaris pertama dari Indonesia, bahkan dari Asia di tanah Rusia. Sekarang kita ingin berbincang-bincang, kita ingin memperkenalkan diri. Misionaris sejati 22 tahun sudah ada di tanah Rusia, bahkan di Siberia. Baik, saya Pater Baltasar Lukem SVD, saya dari Manggarai Barat, Flores, dan saya datang ke Rusia persisnya tanggal 21 Oktober 1999. Bagaimana, Romo Lorenz? Terima kasih banyak. Senang bisa berbincang-bincang pada pagi hari ini di tanah Siberia. Nama saya Pater Laurentius Lembel SVD dari wilayah Sika dan datang ke Rusia bersama dengan Pater Baltasar Lukem. Dalam perjalanan berdua, karena itu percaya dirinya ada begitu. Apakah waktu itu ketika masih ada di Indonesia ada sebuah ketakutan ya? Soalnya orang Indonesia mendengar Rusia itu negara komunis. Bagaimana sampai Romo berdua memutuskan untuk datang ke Rusia dalam situasi ketakutan seperti itu? Saya secara pribadi ketika menentukan pilihan itu untuk berkarya di tanah misi, sebenarnya Rusia bukan masuk dalam pilihan utama. Karena pilihan pertama saya waktu itu Brasil, tempat kedua Argentina, lalu yang ketiga Jepang. Sebenarnya saya pilih Jepang. Tetapi pada saat mau dikirim ke Roma itu lamaran itu, dan akhirnya saya baca kembali apa yang saya sudah tulis dan muncul keraguan untuk tempat ketiga. Karena itu waktu itu secara spontan saya merubah tempat ketiga bukan ke Jepang tetapi ke Rusia. Dan tempat-tempat ketiga itu menjadi pilihan misi yang sebenarnya. Iya, awalnya waktu itu saya pikir bahwa ini hanya tempat ketiga yang mungkin untuk melengkapi. Dan saya lebih waktu itu berharap untuk bisa ke Brasil atau ke Argentina. Itu hanya memenuhi syarat ya sebenarnya. Iya, tapi akhirnya bahwa justru tempat ketiga yang tidak diharapkan banyak itu yang itu menjadi pilihan dari Roma untuk mengirim saya ke Rusia. Ada perasaan takut waktu itu ketika membuka amplop itu karena semua jawaban dari Roma masing-masing di dalam amplop. Dan ketika saya melihat bahwa Rusia, hati saya gemetar. Jadi karena seperti sebagian besar orang Indonesia kan menganggap Rusia itu masih komunis ya, dan itu juga yang ada dalam benak saya. Tetapi aneh memang bahwa Rusia yang ditakuti oleh banyak orang dan saya juga takut dengan itu. Tapi toh pada detik terakhir saat lamaran itu mau dikirim ke Roma, saya merubah justru memilih Rusia. Dan disinilah saya melihat bahwa ini karya dan kehendak Tuhan sendiri. Bagaimana Romo Lorenz? Ya, saya sebenarnya tidak bayangkan sama sekali untuk kerja di Rusia. Karena sejak awal masa pembinaan, saya merasa bahwa saya lebih cocok untuk bekerja di Indonesia. Dan menjelang pemilihan untuk bekerja di mana secara pasti, saya berkonsultasi dengan para prefek dan saya tunjukkan bahwa keseriusan saya untuk bekerja di Indonesia. Tetapi pada akhirnya dibilang kurang serius kalau bekerja di Indonesia dengan pilihan tiga-tiganya dari Indonesia. Kamu seorang misionaris, kenapa berpikir seperti itu? Setelah mendengar konsultasi dan jawaban dari para pimpinan, saya berpikir secara serius, tapi serius dalam tanda petik. Maksudnya cari jalan keluar supaya lamar ke tempat lain, tetapi tidak akan pergi ke tempat itu. Tetap di Indonesia. Tetap di Indonesia. Karena itu saya tulis Rusia dengan perhitungan tidak mungkin dikirim. Itu semacam bagian dari cara saya untuk hindar dari kemungkinan keluar dari Indonesia. Lalu ketika dipastikan dari Roma bahwa Romo Lorenz
harus berangkat ke Rusia, perasaan apa pertama yang muncul? Saya terus terang sih Om, waktu itu saya rasa sulit sekali. Kegembiraan saya untuk terima kaul kekal atau terima kehabisan itu saya rasa terganggu. Karena mana mungkin saya bisa kerja di sana. Karena ya ingat saya keluarga saya sendiri pernah mengalami kesulitan yang luar biasa. Kenapa kami akhirnya tinggal di Nebe sekarang? Itu antara lain karena dulu Bapak alami kesulitan karena dicurigai orang yang ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan komunis seperti itu. Oh ya. Masuk dalam organisasi terlarang. Terlarang. Padahal Bapak saya itu orang dari Partai Katolik Indonesia. Tapi kalau disingkat PKI juga, itu yang sempat dicurigai. Jadi ada ketakutan untuk datang ke Rusia karena pengalaman-pengalaman masa kecil ya? Pengalaman masa kecil, juga buku-buku kita masih dilarang juga kalau ngomong tentang komunis. Ya. Kira-kira bagaimana Romo-Romo ketika beberapa hari sebelum berangkat ke Rusia, bayangan apa yang muncul waktu itu? Tiket sudah di tangan, sudah berada di Jakarta dan sebentar lagi akan menginjakkan kaki pertama kali untuk di tanah Rusia. Kira-kira perasaan yang paling menakutkan atau perasaan yang menggembirakan atau bagaimana? Saya punya perasaan menggembirakan. Akhirnya menggembirakan juga ya? Iya, yang menggembirakan karena tiket yang saya punya itu return ticket. Dan pimpinan pernah bilang, pulang pergi ya? Kalau tidak sanggup ya pulang saja. Baik, sedangkan saya ada alasan seperti itu. Lalu Romo Bartasar bagaimana? Sebetulnya saya sudah siap waktu itu untuk berangkat ya, sehingga perasaan-perasaan takut atau cemas itu sudah tidak ada lagi. Satu hal yang membuat saya kuat, itu juga saya selalu ingat kata-kata almarhum bapak saya waktu saya mau tinggalkan Nebe dan ke Timor untuk memulai kehidupan membiara sebagai seorang novis. Ketika banyak anggota keluarga saya, tetangga-tetangga dan kenalan yang mengantar saya dengan penuh air mata, bapak saya tidak setuju. Dia bilang, anak saya bukan diantar ke kuburan, tapi diantar untuk menyelamatkan banyak jiwa-jiwa. Dan itu sering saya ingat dan membuat saya kuat. Bagaimana ketika menginjakkan kaki pertama kali di tanah Rusia? Bulan Oktober, sudah musim dingin. Iya. Kami berangkat dari Indonesia dengan jaket seadanya, karena kita tahu bahwa Indonesia kan masih musim panas dan kita tidak pernah mengalami musim dingin ya. Tapi jaket yang kami kenakan itu sudah tergolong hangat lah. Tapi begitu keluar dari pesawat, baru kami merasakan itu dingin. Padahal di sini waktu baru musim gugur ya. Ya. Suhunya juga mungkin masih sekitar 10 gitu. Tapi dengan jaket yang ada dan perubahan cuaca yang suhu yang begitu drastis, akhirnya kami betul mengalami kedinginan. Dan dalam perjalanan ke rumah SVD, saya ingat waktu itu Di Moskow ya? Iya, di Moskow. Jadi melalui lewat itu kaca mobil itu, lihat pohon-pohon sudah gugur. Dalam bayangan saya bagaimana ini kalau di Indonesia ya pohon-pohon itu daunnya berguguran pada musim panas, tapi ini menjelang musim dingin. Tapi kemudian baru saya pahami bahwa inilah mekanisme supaya mereka tetap bertahan hidup. Mereka harus membuang daunnya. Seperti di Indonesia ya, pada musim panas itu mereka juga harus menggugurkan daunnya untuk mempertahankan, menghemat air gitu ya. Jadi itu alam yang memberikan pelajaran ya. Dan hal yang lucu juga sebenarnya ketika masih di bandara dan koper saya tertinggal di Belanda, lalu kami membuat itu komplain supaya bagaimana untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi masalahnya bahasa, kendala di bahasa. Ya. Mereka yang petugas seperti itu orang tua-tua dan mereka mau hanya dalam bahasa Rusia. Tapi saya dan teman Lawrence juga kan belum tahu apa-apa bahasa Rusia. Hanya tahu satu kata dari Indonesia bahwa spasiba, artinya terima kasih. Tapi sudah itu yang lain-lainnya tidak tahu. Saya minta bahwa kalau boleh carikan penerjemah gitu. Karena bagaimana saya bisa menjelaskan ini dan selanjutnya. Tapi kemudian mereka menemukan penerjemah cewek cantik
saya masih ingat namanya Marina ya. Itu jatuh cinta pertama di tanah Itu Rusia. pertama kali dan ya kita macam menambah semangat semangat misi. Jadi bertemu dengan orang yang tidak kita kenal tapi begitu semangat untuk membantu dalam arti menerjemahkan itu. Dan puji Tuhan bahwa mereka hanya minta alamat tempat tinggal, kemudian mereka janjikan bahwa besok barang itu akan mereka antar langsung ke rumah. Dan memang betul hari berikutnya mereka antar. Hal yang lucu ini saya juga masih ingat. Waktu duduk di pesawat, kebetulan tidak jauh dari jendela, jadi saya lirik-lirik ke jendela itu, dan saya lihat daun-daun tidak ada. Betapa senangnya saya waktu itu. Wah, musim panas juga di sini. Karena di Belanda waktu transit sudah mulai rasa dingin. Sekarang di Rusia ini panas, syukur kepada Allah. Ternyata susah juga keluar dari pesawatnya. Maju mundur. Merasa ditipu oleh alam dengan mata ini. Lalu kira-kira kegiatan-kegiatan apa sejak awal itu sampai di Rusia? Ya tentunya belajar bahasa atau kegiatan-kegiatan lain. Dan apa yang menjadi kesulitan dalam kegiatan-kegiatan awal itu? Tidak ada bahasa pengantar ya, boleh dikatakan seperti itu. Saya hari-hari pertama itu saya habiskan di atas tempat tidur. Itu karena kedinginan ya. Ya dingin. Rasanya macam langsung sakit begitu. Tidak tahu benar sakit atau tidak. Ya, soal belajar bahasa ini kami sudah disiapkan oleh konfrater yang ada di Moskow waktu itu, oleh pimpinan seorang guru, orang Rusia. Tapi sayang sekali bahwa dia bukan seorang filolog ya, ahli bahasa untuk mengajar bahasa Rusia itu. Tetapi ya karena sudah disiapkan ya kami menerima apa adanya. Dan kursus waktu itu 3 jam sehari, 5 kali seminggu. Jadi dan setiap hari pertama itu, dan saya tidak ingat lagi beberapa hari ya, kami belajar mulai dari alfabet ya. Itu azbuka dalam bahasa Rusia. Dan pada saat seperti itu sepertinya kembali ke SD ya. Maka sekarang mungkin PAUD ya atau TK ya, itu belajar. Ya mau menangis sudah terlalu tua, mau tidak menangis juga ada kesulitan ya. Jadi itulah realitas awal itu ya. Karena kami dua sebagai misionaris pertama ya, dan kami juga datang waktu itu dengan visa religius. Dan itu juga yang membuat bahwa kita kesulitan untuk masuk ke institut atau ke universitas untuk belajar bahasa. Ya bahasa Rusia bahasa yang sulit ya. Dan untuk kita orang asing, khususnya orang Asia yang tidak ada kesamaan sama sekali dengan bahasa Rusia ini, bahasa yang akarnya Slavian itu ya. Untuk orang Polandia, Ukraina, Slovakia mungkin tidak ada kesulitan, tapi untuk kita yang dari Asia atau dari Afrika ya kita harus belajar abjad lebih dulu. Jadi ini juga tidak gampang ya, karena ketika usia sekitar 30 tahun dan harus belajar bahasa yang dari nol. Bagaimana pengalaman Romo Lorenz? Ini saya lanjut sedikit dari dia. Baru saya tambahkan apa yang saya rasakan. Ya waktu kami dapat menuming, Paterbalnya ke utara di Vologda, sayanya ke selatan di Tambov, dan langsung diberi pekerjaan oleh pastor yang ada di sana. Saya itu tidak mengerti sama sekali kenapa aku baru datang, saya tidak mengerti banyak, langsung disuruh kerja. Jadi saya punya kerjaan hari-hari pertama itu hanya jalan-jalan saya, tapi perasaan saya itu seperti boneka yang bergerak. Kosong ya? Kosong, mau ditanya nggak bisa jawab, mau berkomunikasi tidak. Kadang-kadang saya perasaan sekali. Karena apa? Karena saya tidak mengerti. Misalnya saja ditanya kuda, yang saya mengerti itu saya diberi nama seekor kuda, jadi saya tersinggung. Padahal kuda itu artinya kemana? Bingung juga kita. Lucu. Ya, tapi ya sudah, itu kita lewati. Tentang hari-hari awal itu kesan saya sangat bagus. Walaupun sulit, tapi sama saudara terima kami dengan sangat hangat. Bahkan mereka pakaikan kami jaket bekas mereka dari bandara ke rumah, boleh dibilang ya. Itu untuk kita itu suatu
Kehormatan ya. rasa kehormatan terima. ya, kita sudah diterima dengan kehangatan. Kemudian sampai di rumah beberapa hari ketiga langsung diajak ke pasar. Dan itu saya rasa dalam waktu singkat saya jadi orang kaya. Karena kebiasaan di Flores ya pakai pakaian apa adanya. Iya, Di sini langsung diberikan jaket beberapa, sweater beberapa, sepatu beberapa. Kaget saya, kok bisa begini, bisa begini. Ya kemudian mengerti saya, ternyata setiap perubahan musim kita Musim harus itu ya. berpakaian secara lain. Iya, iya, Nah, iya. Hal lucu waktu belajar bahasa itu, mungkin setelah pertengahan lah kami berjalan itu proses itu. Lalu Mas Ren ini dia pura-pura sakit setelah itu. Kan kami dua pura-pura sakit. Supaya Lalu- jangan pikir belajar ya. Iya, lalu saya sendiri kan itu. Nah, saya baru merasakan betul sulitnya karena dialog itu kan langsung tuh satu-satu. Akhirnya tidak sampai selesai karena saya rasa capek tuh untuk sampai selesai itu les itu 3 jam itu saya 3 rasa jam terlalu sendiri. berat, ya, iya. Tapi kemudian selesai saya bilang kita berhenti omongan guru itu. Dia bilang ya kita boleh berhenti tapi bayar tetap penuh. Saya bilang oke, saya akan bayar penuh ini. Lalu setelah dia pergi lalu saya tanya dia, kau sakit apa? Dia bilang, saya tidak sakit, saya capek. Oh, tunggu kalau gitu. Lalu satu kesempatan saya juga pura-pura untuk tidak ikut tuh, pura-pura sakit. Akhirnya dia ikut sendiri, sendirian ikut les itu dan juga mengalami hal yang sama ya. Jadi itu begitulah. Jadi kalau kita belajar bahasa yang begitu sulit dan tidak ada teman lain, nah kalau di universitas kan mungkin variasi ya, karena Variasi, banyak ada studennya, banyak orang ya. banyak orang. Dan saya pernah dengar bahwa Romo Bal dan Romo Lorenz ini pernah dipukul dan tulang rusuknya patah. Bagaimana pengalaman itu? Iya, kalau pengalaman suka duka misi itu memang apa ya? Ya kita sudah cerita banyak tadi kan, mulai dari keberangkatan apa segala macam. Lalu sudah konkret ketika kami berada di Moskow, dan waktu itu memang tahun 1999 kalau saya sampai 2005 itu sangat riskan untuk orang asing sebenarnya dari segi keamanan ya. Dan kebetulan kami tinggal di Moskow dan setiap hari harus lewat itu metro ya, kereta bawah tanah. Dan waktu itu saya masih ingat hal yang membuat kita akhirnya bosan ya, ketika polisi selalu memeriksa dokumen ya. Karena itu sampai hari ini bahkan mungkin karena kebiasaan itu, dokumen saya, paspor beserta registrasinya selalu disaku. Ada ketakutan ya? Iya, karena pengalaman itu. Setiap kali mau masuk metro, polisi dengan hormat, mereka hormat. Saudara, dokumen pasal Ustaz. Artinya, tunjukkan dokumen. Saking seringnya sampai saya guyon dengan teman Lorenz, saya bilang, jangan tunggu polisi itu tahan kita. Kalau kita keluar dari metro, lihat mereka berdiri di sana, kita langsung tunjukkan itu dokumen. Dokumen pasal itu karena saking seringnya. Oke, lalu menyangkut bahwa kami pernah dipukul itu, ya itu memang bagian dari karena ada kelompok yang anti orang asing, yang sering disebut itu kelompok skinhead ya. Ya, waktu itu bukan hanya orang Asia atau apa, tetapi yang berbahasa asing. Berbahasa asing juga, walaupun mereka berkulit putih, tapi kalau mereka ngomong bahasa Inggris atau apa itu, mereka juga mengalami hal yang sama. Tanggal 5 Januari itu persisnya sekitar pukul 20.30 5 Januari 2000 ya? Iya, tahun 2000. Kami baru pulang rayakan ulang tahun seorang suster SSPS. Kemudian kami harus lewat ke kereta bawah tanah itu. Dan itu saat pertama yang mengejutkan karena tiba-tiba kami diserang gitu ya, dipukul tanpa ditanya satu kata pun. Dari pertama mereka menyerang teman Lorenz ini, tendang dia dan dia jatuh. Ternyata saya mau bantu dia, ternyata ada yang dari belakang saya tidak lihat dan dengan satu kepalaan itu. Beruntung saya toleh ke kiri sehingga tidak persis di pelipis.
saya hanya pikirkan kalau seandainya saya tetap posisi begitu dan kepalanya di pelipis, berarti saya mungkin yang paling berbahaya waktu itu. Dan saya meluputkan diri sambil teriak minta bantuan. Dan akhirnya 2 dari pelaku itu ditangkap. Ditangkap dan, juga, ya. Dan di sel malam itu, lalu hari berikutnya kami bersama yuris dan pimpinan SPD datang ke kantor polisi untuk selesaikan masalah itu. Penyelesaiannya akhirnya ya damai. Kami membuat surat pernyataan untuk mengakhiri masalah itu dengan damai. Ya karena ini kan kita mau mewartakan perdamaian. Walaupun kita sengsara menderita harus ke rumah sakit hari berikutnya. Rupanya diceritakan, saya pernah dengar bahwa Romo Lorenz yang paling parah ya tengah. Ya waktu itu saya sempat hilang kesadaran karena diulang-ulang, tulang rusuk jus 4 patah. Tapi waktu saya sadar itu saya masih mau cari juga teman saya ini. Saya tidak lihat. Karena sudah lari ke tempat lain, ke arah lain. Karena pikiran saya ya sudah, kalau saya tidak dapat dia mungkin dia sudah di rumah duluan, pikiran saya pertama. Jadi ya saya sempoyangan darah tapi bisa sendiri ke rumah gitu. Sampai di rumah teman saya tidak ada. Jadi sama saudara semua pada bingung. Ditanya. Jadi saya punya kesimpulan sudah berubah. Mulanya di rumah saya mau pikir jangan sampai dia sudah mati. Karena itu saya bersama lagi dengan mereka, walaupun sakit sekali cari dia. Kembali ke metro tadi itu. Ke metro. Padahal dengan gugupnya, dengan rasa takutnya ya sudah. Kebetulan ada teman belum masuk rumah, artinya dia juga harus diselamatkan. Kita pergi lagi gitu. Pada saat itu saya sudah di pos polisi. Di pos polisi. Diinterogasi di sana. Lalu lucunya lagi karena ya itulah polisi juga kan tidak tahu hanya bahasa Rusia ya, tidak tahu bahasa Inggris. Sementara itu baru 3 bulan kan belajar bahasa yang apa yang diharapkan untuk bisa menjelaskan sebuah peristiwa itu. Tambah lagi dengan suatu perasaan takut ya sudah dipukul kan gitu. Jadi akhirnya kami menemukan jalan keluar. Mereka hubungi per telepon, ada orang yang berbahasa Inggris. Saya dengar suara perempuannya. Entahlah polisi atau siapa, tetapi berbahasa Inggris. Lalu polisi menelpon dia, lalu pertanyaan apa yang akan diberikan ke saya nanti. Lalu dia kemudian berikan pertanyaan itu, lalu saya jelaskan ke dia, lalu kemudian dia jelaskan ke polisi. Terjemahin gitu. Ya. Dan itu menarik juga dalam situasi sulit seperti itu kan, bagaimana untuk mencari jalan keluar ya dari itu menarik. Dan mereka mencari saya jelas karena mereka cari di tempat di mana kejadian itu, TKP-nya. Tapi ternyata saya di tempat lain. Dan akhirnya malam itu juga saya dibebaskan dan disuruh pulang ke rumah. Dan ditemani oleh polisi waktu itu sehingga sampai di rumah. Akhirnya hari berikutnya baru proses itu dilanjutkan dengan berakhir damai. Jadi kawan-kawan, perjalanan misi di tanah Rusia itu bukan perjalanan misi yang gampang, karena begitu banyak juga suka dan duka yang sangat tidak disangka-sangka. Sekarang kita ingin bertanya, kira-kira bagaimana orang Indonesia mewartakan kabar gembira di tanah Rusia dengan bahasa yang seadanya, lalu dengan karakter kultur yang berbeda. Kira-kira bagaimana pengalaman Romo berdua ketika berada di paroki? Satu hal yang penting juga bagi kita bahwa kerasulan senyum itu sangat penting ya. Modal senyum ya. Modal senyum ya. Dari berbicara atau apa. Kalau mungkin mereka senyum karena kita salah kan dalam berbicara, tetapi ya kita ikut tersenyum. Dan mereka akhirnya merasa dekat ya, walaupun mungkin tidak mengerti satu sama lain, tetapi senyum itu semacam satu keterbukaan. Iya, betul. Itu. Dan puji Tuhan lah bahwa kesulitan soal bahasa atau budaya yang setempat itu tidak menjadi hal yang sangat yang menjadi halangan ya untuk bisa maju, untuk bisa bertahan dalam karya pewartaan itu. Dan malah sebenarnya ketika saya sendirian di paroki itu, jadi karena teman-teman lain sudah pindah ke paroki lain,
kesulitan yang besar sebenarnya yang saya alami dan mungkin juga untuk teman-teman lain sebagai imam itu karena jumlah umat yang begitu sedikit. Ya, ya. Ya. Apakah waktu itu ada rasa untuk apa saya ada di sini? Iya, persis. Pertanyaan itu yang muncul ya. Dan pertanyaan itu selalu muncul setiap hari. Untuk apa saya ada di sini? Dan Umat tidak ada. ya, boleh dibilang tidak ada karena waktu perayaan besar Natal, Paskah itu maksimum yang hadir 35 orang. Dan itu tantangan sebagai seorang imam muda dan merasa bahwa kehadiran kita itu hanya buang-buang waktu ya. Jadi, Apa waktu itu tidak ada keinginan untuk pulang ke Indonesia? ada bahkan godaan juga untuk bukan pulang ke Indo tetapi Ke tempat lain. pindah ke tempat lain. Tetapi dalam perjalanan atau dalam situasi sulit seperti itu saya coba membawa dalam doa untuk memahami situasi. Dan mungkin ini kita sebut mukjizat ya. Semacam ada jawaban dari dalam itu suara yang tidak kedengaran oleh telinga gitu, tapi ada muncul dalam hati yang mengatakan bahwa jangan terlalu cemas dengan jumlah. Ya, ya, ya. Nah, harus memahami situasi dalam arti bahwa umat yang sedikit ini justru yang bertahan selama 70-an tahun di bawah genggaman komunis ya. Ya, ya, ya. Nah, itu tadi yang saya bilang bahwa mesti memahami situasinya dan berkat coba lebih terbuka untuk melihat situasi, memahami sejarah. Karena itu baru saya bisa menerima perlahan-lahan bahwa umat yang sedikit pun harus dilayani. Karena itu sampai hari ini pun bahwa saya selalu yakin bahwa bukan soal banyaknya jumlah itu, tetapi yang penting mereka ada. Nah, Kualitas imannya itu. kualitas imannya mereka yang bertahan dalam situasi sulit seperti itu. Dan itu menjadi apa juga ya, dari saya tidak terlalu ego untuk melihat dari diri saya sendiri, tetapi coba melihat dari sisi mereka. Kalau saya tambahkan sedikit ya, mungkin. Banyak juga boleh. Oh, oke, terima kasih. Waktu saya mulai kerja di Tambov, itu tentu saja sangat sulit. Dengan kemampuan berbahasa yang sangat kecil, dengan alam yang agak berat, karena kami mulai tahun pertama, tahun kedua belum bisa sesuaikan diri dengan baik. Apalagi informasi di antara sama saudara juga sangat kecil, karena keterbatasan alat-alat komunikasi. Ya sekarang sudah enak lah, internet, telepon, setiap Ya, orang ya, ya, punya. ya. Dulu cuma telepon rumah. Ya, Jadi ya situasinya agak lain. Kadang-kadang kita takut juga. Kita mau kemana-mana sebentar mau pulang gimana ini. Kalau siapa bantu kita. Kecemasan itu ada. Tapi di sisi lain semangat untuk kerja, idealisme masih ada. Karena itu kalau dengan orang dewasa saya kurang percaya diri. Itu terus terang. Sebentar kalau mereka tanya yang serius-serius, saya jawab apa gitu. Jadi saya carinya bermisi dengan anak-anak. Kebetulan di lingkungan paroki di Tambov waktu itu praktisnya begitu banyak orang dari suku Gypsy. Gypsy ya. Suku Gypsy. Dan orang-orang suku Gypsy itu selalu punya banyak anak. Oh, ya, ya, ya. Dan saya boleh dibilang secara alami tiba-tiba sudah punya komunitas sendiri dengan kelompok ini, terutama anak-anak mereka. Cigan. Kelompok Cigan. Jadi tiap hari di halaman gereja, apalagi kalau semula main gitar sedikit, main musik sedikit, mereka nyanyi, ya udah saya cerita-cerita dengan mereka. Dan saat yang sama saya juga belajar bahasa Rusia, boleh dibilang. Jadi belajar dan mengajar pada situasi yang sama dengan cara yang sangat sederhana. Terus situasi umat sama dengan yang teman Baltasar omong, sangat sedikit. Karena itu saya selalu cari guyonan yang agak positif. Kalau ditanya kamu punya umat banyak, saya bilang saya umat banyak. Jumlahnya berapa? Saya selalu jawab, kota saya Tambov itu hampir 400.000 itu umat saya. Hanya yang datang gerejanya belum banyak. Itu yang perlu lebih banyak kerja Optimisme lagi. ya, Perlu kerja lebih banyak lagi, perkenalkan lebih banyak biar semuanya sekurang-kurangnya tahu alamat di mana gereja Katolik berada. Ya itu sudah lumayan lah. Lalu kita orang Indonesia, perbedaan musim dan perbedaan jenis makanan itu juga menjadi tantangan besar untuk kita. Kira-kira bagaimana Romo berdua melewati makanan lalu klimat atau musim yang sangat ekstrim?
Saya secara pribadi ya harus tetap katakan bahwa sampai sekarang belum bisa lewati sepenuhnya seperti bagaimana orang Rusia hidup. Ya, ya, ya. Mungkin mereka juga rasa dingin, tapi saya rasa lebih dingin. Karena itu saya selalu sangat hati-hati. Saya tidak mau berlaku sok-sok seperti orang Rusia. Karena saya tahu saya tidak sanggup semuanya seperti yang mereka miliki. Kalau soal makanan ya sampai sekarang terus terang saya masih pilih-pilih. Oh, ya. Kecuali kalau saya lagi bertamu tidak ada pilihan, ya saya demi rasa bahagianya orang-orang lokal atau makanan mereka yang saya sudah kenal saya makan dengan sukacita, senang hati. Tapi yang saya tidak sanggup justru saya akan makan. Tapi kalau sendiri masak di rumah atau di komunitas di mana ada orang Polandia, ada orang Rusia, ada orang Indonesia, ada orang India, saya selalu anjurkan masaknya per minggu pakai giliran, biar ada giliran sekurang-kurangnya saya masak makanan kesukaanku, giliran mereka masak kesukaan makanan mereka gitu. Kalau Romo Baltasar? Ya, kalau saya sendiri bagaimana mensiasati itu kedinginan yang sangat mencekam. Seperti orang Rusia bilang sebenarnya tidak ada cuaca dingin yang mencekam sekali. Tetapi yang terpenting bahwa bagaimana kita harus berpakaian. Dan itu saya ingat pesan seperti itu karena betul juga ya bahwa ya alam yang dingin, tapi kita harus bagaimana menyiasati diri untuk bisa beradaptasi dengan itu. Karena itu dengan berpakaian yang baik, yang hangat. Nah, saya selalu kalau keluar rumah dan saya lihat sekarang suhu berapa di luar ya. Dan dengan itu juga saya menyesuaikan diri untuk berpakaian yang seperti apa nanti. Nah, karena saya berpikir bahwa di sini kan bukan hanya turis ya, hanya sebentar gitu atau apa, tetapi ini untuk bermisi yang dalam jangka panjang yang notabene kebijakan serikat kita kan bahwa penempatan itu untuk selamanya ya. Mungkin selamanya dalam tanda petik, dalam arti masih terbuka kemungkinan untuk bisa kembali atau pilih ke tempat lain. Tapi itu tadi harus diakui bahwa Rusia itu dengan iklim yang ekstrim dingin, bukan hanya di Siberia yang sampai minus 45-50 itu, di tempat Rusia bagian barat pun memang dari segi temperaturnya mungkin tidak se ekstrim di sini, tetapi rasa dingin itu hampir sama juga karena tingkat kelembapannya. Ya. Nah, itu menyiasati kedinginan itu dengan berpakaian yang hangat ya. Puji Tuhan bahwa bisa bertahan sampai hari ini dan masih siap untuk melanjutkan misi di sini. Lalu soal makanan, saya selalu ingat bahwa seorang misionaris itu dia harus punya perut yang perut misionaris ya. Perut misionaris. Ya, bahasa Rusianya misionaris kayak selutka. Dalam arti bahwa bagaimana untuk menyesuaikan ya dengan makanan yang ada. Tapi puji Tuhan juga bahwa saya tidak ada kesulitan sangat signifikan tentang makanan ini. Jadi, mau makanan Rusia, masakan apapun saya bisa makan. Jadi karena itu untuk makanan bagi saya secara pribadi sebenarnya tidak menjadi persoalan. Dan hal yang menarik juga waktu berkarya di paroki karena sering diundang oleh umat, diundang untuk merayakan ulang tahun mereka atau pesta apa saja, dan ada keluarga yang begitu baik ya, yang terbuka. Dan kita tahu bahwa kebiasaan kalau orang Rusia mulai menghidangkan sesuatu pasti selalu ada vodka kan, minuman itu. Nah, tanpa vodka tidak mungkin ada pesta ya, mereka bilang. Dan disitulah mulai menikmati sedikit-sedikit, tetap tahu diri lah untuk tidak minum terlalu banyak supaya masih bisa pulang rumah. Begitu. Tapi dengan itu kalau kita ingat bahwa iklan yang bilang bahwa Nokia connecting people, di sini mungkin kita rubah menjadi vodka connecting people. Ya, jadi itu menarik. Ya. Kawan-kawan, itulah pengalaman misi dari kedua misionaris sejati yang juga menginspirasi saya yang sampai saat ini sudah 10 tahun bekerja di tanah Siberia. Dan menurut saya
pengalaman hidup di Rusia itu selalu menarik karena setiap hari kita bertemu dengan orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya, dengan karakter, dengan situasi dan konteks yang berbeda. Dan sekarang mereka datang ke Siberia, dan itu adalah pengalaman pertama mereka di Siberia. Kira-kira bagaimana kesan kedua Romo ketika berada di Siberia? Saya sudah 10 tahun, dan bagaimana kesan Romo setelah 22 tahun baru pertama kali ke tanah Siberia? Romo Lorenz. Terima kasih. Saya waktu dalam perjalanan dari Moskow ke Irkutsk, penerbangan sekitar 6 jam, saya kurang terlalu rasa. Karena di atas pesawat itu biasa. Biasa ya. Tapi sesudah saya turun, saya langsung kagum sama teman-teman yang kerja di Siberia. Saya langsung ingat teman atau adik saya, Adriano, John Seran, Ferdi Lering yang pernah kerja di sini, Milto yang pernah bantu sebentar, dan semua teman lain yang pernah kerja di sini. Karena apa? Musim gugurnya mereka itu sudah seperti puncak musim dinginnya di tempat yang saya kerja. Kaget saya, mereka sudah musim dingin, mereka tidak alami musim gugur. Jadi saya merasa bahwa mereka bertahan di sini itu karena kecintaan mereka terhadap orang-orang di sini, kecintaan mereka terhadap gereja, kecintaan mereka terhadap jiwa-jiwa orang yang belum kenal Tuhan di tempat ini, atau untuk memperkuat iman mereka yang sudah ada. Karena itu langsung muncul ini mesti didoakan dan diberi dukungan lebih banyak. Iya. Itu pertama pengalaman saya. Harus sumbangan finansial juga. Itu kita doa itu Harus pikirkan ya. harus pikirkan. Ya, itu benar itu. Karena tidak gampang. Sesudah dari situ saya sekarang ada di parokinya Romo Adrian. Perjalanan cukup panjang, 20 jam dengan kereta api, dan kiri kanan semuanya itu hutan belantara. Jadi bayangkan, sebenarnya tempatnya ya cukup isolasi, tapi di kota ini bagus juga, tidak terlalu susah juga karena komunikasi, transportasi. Dan kemarin saya ikut misanya, bahagia saya karena ada umat. Artinya ada kehidupan kekal ada di sini juga, ada harapan. Jadi ini perlu didukung dengan berbagai Dan cara. umat itu bukan hanya orang tua kan, tetapi juga anak-anak muda. Ya, anak-anak muda, seusia Masa SD depan juga gereja, cukup banyak. Jadi kita lihat benar ada masa depan. Itu kesan saya waktu saya 1-2 hari atau 1 minggu selama ada di Siberia ini. Sebenarnya perjalanan ke Siberia ini kali kedua buat saya. Karena Saya sekitar kali pertama. 20 tahun lalu saya berkesempatan juga bersama kelompok anak muda dari Moskow ikut pertemuan kaum muda Katolik di Irkutsk. Dan waktu itu kami pakai kereta dari Moskow. Itu sekitar 3 hari 4 malam ya. Itu suatu perjalanan jauh, karena itu ada bayangan lah bagaimana perjalanan. Hanya bedanya memang waktu itu bahwa keretanya 20 tahun lalu itu beda dengan sekarang, kereta yang sekarang ini. Kalau kemarin yang kita naik dari Irkutsk itu boleh dibilang sudah elit ya, dalam bahasa temannya elitnya. Karena ada kamar mandi. Adrian kan mandi. Coba bayangkan waktu itu tidak ada kamar mandi, hanya WC. 3 hari 4 malam tidak pernah mandi. Hanya lap saja gitu. Tapi karena berada di antara orang yang tidak mandi semua kan akhirnya aman-aman saja. Aman. Begitu. Lalu kesan saya tentang misi di Siberia ini memang suatu tantangan besar juga ya. Sangat besar. Beruntung bahwa Adrian, John, dan Edi dulu ya. Artinya awal datang itu langsung di sini. Artinya itu kan masih penuh orang Indonesia bilang ya. Kota Flores masih bilang, panas. masih panas. Jadi cari itu kedinginan itu supaya dari menantang ya gitu. Tapi untuk saya secara pribadi karena sudah terbiasa dengan iklim di bagian barat Rusia ini, lalu usia juga sudah semakin bertambah, karena itu saya dengan jujur mungkin tidak bisa lah untuk melanjutkan karir misi di wilayah Siberia ini dengan
perbedaan atau suhu dingin yang begitu ekstrem ya. Ya saya juga rasanya Ya, seperti itu. karena memang menarik ya, menarik dalam arti bahwa bermisi di sini seperti teman Lawrence tadi bilang dengan umat yang jauh dari ibu kota negara atau apa ya. Jadi walaupun kota provinsi tetapi umatnya begitu terbuka ya terhadap, dan saya yakin bahwa seperti Adrian gitu betah di sini karena memang umat juga sangat menerima ya. Sangat menerima. Dan itu saya perhatikan kemarin waktu misa, setelah misa ada ngobrol-ngobrol dengan mereka. Lalu pengalaman sebelumnya ketika kita ke Banya itu ya, kunjungi satu keluarga itu, dan begitu terbuka mereka menerima, dan itu juga kami berbangga karena semuanya itu kan karena Adrian sudah mendekati mereka, dan itu tanda bagi keterbukaan untuk bergaul atau berkenalan dengan siapa saja. Misi bermodalkan senyum. Senyum kita kembali ke senyum tadi itu. Kembali ke senyum. Jadi terima kasih Romo Baltasar, Romo Lawrence yang sudah membagikan pengalaman. Ini pertanyaan yang terakhir. Boleh tambah, tidak apa-apa. Apakah tidak ada keinginan setelah 20 tahun ini bermisi di tanah Rusia, tidak ada keinginan untuk kembali ke Indonesia? Saya sendiri ada sebenarnya di hati kecil untuk Bertahan. pindah ke tempat lain ya. Ya, Tetapi bagi kapan itu belum jelas ya. Nah, untuk saya sebenarnya persoalan yang paling utama itu yang menjadi pertimbangan itu kondisi kesehatan. Karena kalau misalnya usia kan sudah makin bertambah, dan kalau organ tubuh juga reaktif terhadap suhu dingin yang semakin ekstrim, ya tentu kita harus realistis terhadap diri sendiri. Walaupun semangat bermisi itu ada, tetapi kalau kesehatan tidak mendukung kan juga kita harus bijak mengambil keputusan. Karena itu untuk sementara saya mau untuk melanjutkan karir misi di sini, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk suatu saat nanti entah kembali ke Indonesia atau masih bisa berbakti ke tempat misi lainnya. Halo Romo Lawrence. Terima kasih. Pertanyaannya sebenarnya untuk saya sulit ini. Kenapa sulit, Mas? Karena sulit karena saya di sini bukan sebagai dengan sistem kontrak, ya. Ini kita di benua tetap. Di benua tetap artinya pergi bermisi dan sampai mati di tanah misi. Sampai mati di tanah misi atau di tanah misi itulah tanahmu, tanah kelahiranmu, boleh dibilang tanah airmu yang baru. Dari segi kesehatan. Ini saya omong dari hal praktis. Saya agak sering sakit juga. Dan tiap kali saya ke dokter, dokternya selalu tanya, kamu sakit apa? Kita omong situasinya, dia bilang kamu lebih cocok dokter selatan atau dokter-dokter Asia atau dokter-dokter tropis. Biasanya gitu. Kita pergi ke dokter, kita anggap mereka sangat ahli. Mereka juga dengan rendah hatinya, dia bilang jenis penyakitmu mungkin kami belum kenal. Jadi yang ditawarkan kembali ke negaramu misalnya. Untuk sementara kami tidak alami seperti itu, tapi kalau dapat penyakit yang lebih serius pasti disuruh seperti itu. Ya misalnya teman Lawrence Ola almarhum waktu sakit berat tidak bisa tertolong di sini, akhirnya harus pulang. Sempat disembuhkan di Indonesia dan pada akhirnya meninggal. Alasan-alasan praktis ini yang membuat kami itu sulit memutuskan, tetapi pada akhirnya juga harus memutuskan. Entah kapannya itu kita lihat. Sejauh kita masih bisa melayani, kita akan melayani dengan senang hati, dengan sukacita, dan bahkan mau berkorban juga. Karena kita mencintai mereka, Tuhan mencintai mereka, dan mereka juga mencintai kita. Jadi Romo Lawrence dan Romo Bal, terima kasih atas pengalaman misi di Rusia. Saya ingin mengucapkan profisiat, sudah 22 tahun ya. Suatu waktu yang sangat panjang, hidup di daerah yang tidak pernah disangka-sangka, tetapi itulah misi. Profisiat untuk Romo berdua, dan setelah melewati waktu-waktu yang sulit, yang gembira di tanah Rusia, inilah hasilnya. Kami ingin mempersembahkan sebuah lagu. Silakan.
Baik, sebelum kami membawakan lagu ini, saya jelaskan sedikit makna dari lagu ini. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang seorang perempuan yang mau menikah dan meminta bahwa kalau boleh jadikan saya sebagai istri. Itu di bait pertamanya. Yang kedua, karena si laki-laki bilang, ya sayang sekali saya sudah punya istri. Bait keduanya dia minta kalau gitu jadikan saya sebagai saudari saja. Ya. Tapi si laki-laki bilang, sayang sekali bahwa saya sudah punya saudari. Saudari ya. Nah, lalu bait ketiganya dia bilang, kalau begitu, kalau bukan sebagai istri atau bukan sebagai saudari, jadikan saya sebagai orang asing. Tetapi apa yang dibilang bahwa saya tidak membutuhkan orang asing. Miring kitemu, was mimenya sabun, sang kayu dan lutan, bulu tebesemu, sang kayu dan lutan, bulu tebesemu. Milaya moja, zjadia tobie, no tam kraju daleka, umiesz меня syna. No tam kraju daleka, jest u меня syna. Milinki temu, was mimenya sabun, tam kraju dalutan, budu tebe setro. Kraju daleka, budu tebe setro. Milaya moja, zjadia tobie, no tam kraju daleka, jest u меня сестра. No tam kraju daleka, jest u меня сестра. Milinki temu, was mimenya sabun, tam kraju dalutan, budu tebe setro. Tam kraju dalutan, budu tebe setro. Милая моя, взяли я тебя, но там краю далека, душая ты мне не нужна, но там краю далека, душая ты мне не нужна.